Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan padang mahsyar. Sesudah dunia berganti rupa menjadi datar luas, rata, menjadi lapang atau padang, itulah yang dikata orang dengan padang mahsyar. Muka bumi kelihatan putih keabu-abuan. Kemudian turun hujan membasahi bumi, maka dengan air itu meresap ke dalam bumi. Setengah ulama air itu katanya kental seperti air sperma. Rupanya air itu akan menjadi pupuk untuk menumbuhkan tubuh-tubuh manusia yang telah hancur menjadi tanah, dan akan menumbuhkan tubuh-tubuh yang baru. Demikian rupanya dengan takdirnya Allah akan tumbuh tubuh-tubuh manusia yang baru, tumbuh menjadi tubuh manusia yang sempurna, tinggal menanti datangnya roh. Kemudian Israfil meniup sangkakala. Dalam seruannya, "Hai sekalian arwah yang telah keluar, tulang-tulang yang telah hancur, tubuh-tubuh yang telah musnah, urat-urat yang telah putus-putus, kulit tubuh yang telah punah, bulu-bulu yang telah gugur. Kembalilah kepada tempat asalnya untuk menerima hukuman pembalasan." Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Ridwan menghiasi surga seindah-indahnya. Malaikat Ridwan dititah mengambil sepasang pakaian kebesaran untuk Nabi Muhammad SAW dan untuk para khalifahnya dan para nabi. Keempat malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Ijrail turun ke bumi. Mereka merasa takjub melihat bumi sudah lain lagi wajahnya, putih rata ditimpa cahaya matahari. Matahari pada waktu itu sudah mendekat ke bumi. Jarak jauhnya dari bumi cuma kira-kira 1 mil. Jadi matahari kelihatan luar biasa besarnya. Mereka turun untuk mencari kubur Nabi Muhammad SAW. Tetapi mereka tidak mengenalinya karena bumi sudah menjadi rata. Sudah tidak ketahuan mana Mekah dan mana Madinah. Hilang semua benua Eropa, Asia, Afrika atau Amerika karena telah menjadi satu, jadi daratan semuanya. Kemudian mereka terbang mengelilingi bumi untuk mencari lagi. Maka dengan takdir dan petunjuk Allah, tiba-tiba dilihatnya suatu cahaya bersinar memancar dari dalam bumi. Inilah gerangan makam Nabi Muhammad SAW. Cahaya itu memancar dari dalam tanah, mencorot seperti sebuah lampu senter. Mereka turun dan berhenti di situ. Dilihatnya suatu tanah membelah, nampak di dalamnya sesosok tubuh terbaring. Dikenalnya tubuh yang terbaring itu adalah tubuh sahabat Jibril yang sering menerima wahyu dahulu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nampaknya beliau seperti orang tidur. Kelihatan tubuhnya itu muda dan cantik seperti pemuda baru berumur 25 tahun. Ia tidak sadar berdiri di tepi kuburnya 4 malaikat yang telah menanti bangkitnya. Kata Jibril, "Israfil, cobalah Anda panggil namanya." Kata Israfil, "Bukankah Anda saja lebih baik memanggil dia, karena Anda sahabatnya bukan? Saya merasa malu membangunkannya." Kata Jibril, "Coba Mikail saja." Mikail berkata, "Assalamualaikum ya Muhammad." Tidak kedengaran menyambut. Kemudian oleh Jibril tidak menyahut. Dan kemudian Israfil, maka tidak pun menyambut. Kemudian yang terakhir Ijrail, "Assalamualaikum, hai jiwa yang suci dan tubuh yang bersih, bangunlah Anda dengan izin Allah." Tiba-tiba tubuh itu menggeliat dan membukakan matanya. Ia seperti orang bangun tidur dan merasa kaget melihat 4 malaikat yang pernah dikenalnya berdiri di hadapannya. Dan yang lebih lagi, ia merasa malu karena sehelai kain tidak ada yang menutupi tubuhnya.
Ia bangun lalu duduk, seraya menyapu kepala dan dagunya dari tanah yang menempel. Muhammad SAW adalah kekasih Tuhan Rabbul Alamin. Nyata benar, beliau menjadi orang yang dikasihi Allah sebelum orang-orang yang lain. Beliau lebih dahulu dihidupkan, dan keempat malaikat itu nyata-nyata untuk menyambut kehadirannya dan disediakan pakaian kebesaran dan mahkota keemasan. Seketika itu, Nabi memakai pakaian itu. Alangkah tampannya dan gagah serta tegap rupanya. Pantas dan manis kelihatannya, nampak keagungannya seperti seorang raja. Memang Nabi Muhammad SAW raut muka yang simpatik dan menarik, mempunyai jasmani yang cukup dan cakap, mempunyai sepasang mata yang jelita, alis yang terang, bulu mata yang lentik, hidung yang mancung, bentuk mulutnya yang manis, di atas bibir ditumbuhi kumis yang pantas. Dan bila beliau tertawa, nampak dua baris gigi yang putih membayang jelas. Di samping itu mempunyai budi akhlak yang mulia. Siapa kenal kepadanya, orang tiada merasa bosan dan orang senang bergaul kepada beliau. Selesai berpakaian, Nabi bertanya, "Hari apakah Jibril hari ini? Kulihat di sekeliling kita sudah tidak kelihatan apa-apa di muka bumi." Jibril menjawab, "Inilah hari kiamat." Kata Nabi, "Cobalah Anda terangkan peristiwa apakah yang telah terjadi di hari ini." Jawab Jibril, "Hari ini Ridwan diperintahkan menghiasi dan menyiapkan surga, dan Malik telah menjalankan api neraka." "Bukan itu yang aku maksudkan," kata Nabi. "Hanya yang ingin aku tahu, di manakah umatku dan bagaimana keadaan mereka itu?" "Demi Tuhan dengan kebesarannya," kata malaikat, "tidak satupun dari malaikat Allah yang telah dihidupi lebih dulu kecuali Anda." Jawab Nabi, "Jika demikian, senanglah hatiku dan teranglah mataku." Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.